warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melatullah Hanifah. Jadi di sini saya akan menggali kembali mengenai jurnal yang telah saya komentari, yaitu eh, jurnal berjudul Pencitraan Politik Melalui Media Sosial Terhadap Sikap Pemilih di Kota Medan. Nah, karya dari Akhyar Ansori dari Universitas Muhammadiyah di Sumatera Utara. Nah, saya sudah jelaskan ya dari presentasi kemarin mengenai pembahasannya seperti apa dan respon-respon dari masyarakat Medan sendiri seperti apa. Nah, di sini saya akan lebih fokuskan kepada teori branding, teori yang digunakan dalam jurnal ini, maksudnya dalam penelitian ini, yaitu teori personal branding. Personal branding itu suatu proses yang mana bisa membentuk perspektif masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang, semisal kepribadian seseorang tersebut, lalu kemampuannya, serta nilai-nilai yang dimilikinya, yang mana sehingga dari kemampuan, kemudian kepribadian, dan nilai-nilai tersebut bisa menciptakan perspektif positif dari masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai alat suatu pemasaran. Nah, jika dalam suatu dunia perpolitikan, maka sebagai alat perpolitikan, sebagai alat untuk menyebarluaskan nama suatu kandidat agar dipilih. Nah, jadi seperti itu. Dan apa sih bedanya dengan pencitraan? Nah, pencitraan sendiri jika secara universal ialah suatu hayalan, yang mana hayalan tersebut bisa menjadi suatu tindakan pembentuk perspektif. Nah, jika teori personal branding ini adalah menciptakan perspektif positif dari masyarakat, maka pencitraan di sini ialah tindakan pembentukan perspektif tersebut. Jadi seperti itu. Nah, pencitraan sendiri dalam dunia politik adalah segala upaya yang mengedepankan sebuah citra. Sebuah citra yang mana citra itu positif pastinya untuk memperkuat kedudukan sebuah pejabat atau sebuah kandidat seseorang untuk menggalang dukungan dari massa. Jadi dengan cara pencitraan ini dengan cara berhayal, maksudnya untuk proses tindakan pembentukan perspektif ini, masyarakat biasanya suatu kandidat menggunakan pencitraan. Selain teori personal branding juga menciptakan pencitraan. Nah, jadi perlu kita ingat, pencitraan sendiri tidak didasarkan dengan kerja nyata atau hasil yang substantif. Jadi hanya dari tampilan luar saja. Jadi kebanyakan yang saya ketahui nih ya dari kandidat-kandidat atau pemilu di sekitar rumah saya, bahwa pencitraan tersebut ya hanya pencitraan, hanya hayalan. Jadi banyak yang berjanji misalnya akan membenarkan jalan-jalan yang rusak, karena rumah saya kan di desa. Jadi setelah pemilihan selesai ternyata semua itu hanya pencitraan, hanya hayalan, nggak jadi nyata gitu. Jadi pencitraan ini benar, memang bukan kerja nyata, memang hanya hayalan untuk menarik bagaimana perspektif positif dari masyarakat. Jadi seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nah, contohnya sudah sangat jelas ya dalam jurnal ini, yaitu dalam jurnal ini 90% responden menyatakan bahwa dengan menggunakan pencitraan atau pencitraan melalui media sosial ini sangat direspon baik oleh masyarakat, karena memang di dunia sekarang ya, di dunia modern, media sosial itu sudah sangat erat ya, maksudnya dengan keseharian kita gitu. Siapa sih ya di sini yang nggak punya media sosial? Pasti punya semua kan. Jadi pasti sangat wajar dan sangat umum jika suatu hal kita masukkan ke dalam media sosial. Nah, di dalam jurnal yang telah saya baca,
mencontohkan bagaimana sih cara pencitraannya. Ternyata cara pencitraannya menggunakan kampanye secara online. Maksudnya bukan secara online, secara media sosial, melalui media sosial. Jadi seperti itu. Untuk cara-caranya, untuk contohnya mungkin tidak dijelaskan, tapi dijelaskan secara detail, yaitu tidak dijelaskan secara detail, cuma dijelaskan melalui kampanye di media sosial. Nah, mungkin dengan berkampanye di media sosial, yang mana kan semua orang sekarang sudah memiliki media sosial masing-masing ya, sudah eksis pada masanya sekarang. Nah, jadi mempermudah satu kandidat untuk menyampaikan pesan-pesannya, untuk menyampaikan visi misinya, sehingga masyarakat juga bisa merespon dengan baik gitu. Jadi menurut saya berkampanye dalam media sosial juga sangat bagus, karena contoh sendiri di desa saya juga pada pemilihan waktu itu, saya lupa tahun berapa, juga menggunakan penyebarannya itu menggunakan media sosial. Jadi penyebaran mengenai visi misinya, mengenai kampanye lah istilahnya ya, untuk ayo dukung kita, ayo dukung kita. Nah, itu biasanya disebarluaskan melalui media sosial, karena dengan media sosial langsung apa ya istilahnya, cepat gitu ya, tersampaikannya tuh lebih cepat daripada kampanye di jalan-jalan yang pakai speaker gitu kan, lebih cepat menggunakan media sosial. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi sikap warga Medan sendiri yang telah saya baca dari hasil penelitian Ahyar Ansori, yang mana menyatakan bahwa pencitraan politik, maksudnya dalam hal media sosial ini, dalam penyampaian di media sosial tidak terpengaruh. Jadi masyarakat Medan itu nggak berpengaruh meskipun berkampanye dalam media sosial, dan hanyalah pada hasil kerja yang telah dilakukan oleh suatu kandidat. Jadi meskipun di Kota Medan pemilihannya, maksudnya berkampanye, pencitraannya menggunakan media sosial, tapi masyarakat ternyata sikapnya bisa dibilang acuh lah ya. Maksudnya tidak terpengaruh gitu. Yang terpengaruh yaitu bukti nyata. Maksudnya bukti nyata di sini kerja nyata yang sudah dilakukan oleh satu kandidat, hasil kerjanya. Misal satu kandidat A membuat perbaikan jalan dan membuat pembangunan jembatan dan lain-lainnya. Nah, itulah yang difokuskan oleh masyarakat Medan. Maksudnya difokuskan yang dilihat gitu. Kalau misalnya cuma berkampanye lewat media sosial, menyampaikan pesan visi misinya di media sosial, itu tidak berpengaruh. Dan jujur